Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat terus persiapan SKD-nya ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas FRTU ya, yaitu khusus hari ini aku bahas silogisme, dan di next video tentang TU bakalan aku bahas kumpulan FRTU ya teman-teman. Jadi soalnya random aja, gabung ya teman-teman. Nah, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, kemudian di share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah ini dia, kita baca bareng-bareng. Pertanyaannya, jika Naufal murid rajin maka Naufal murid pandai. Jika Naufal murid pandai maka ia lulus ujian. Ingkaran dari kesimpulan di atas adalah. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu di sini ya, karena ada beberapa soal di tes CPNS ini, yaitu terutama di bagian silogisme itu ada membahas tentang ingkaran teman-teman. Jadi di soal ini aku adain pertanyaannya tentang ingkaran ya. Nah gimana cara jawabnya? Oke teman-teman. Nah ingat ya, ingkaran itu kan kebalikannya ya. Misalnya pernyataannya, aku tulis di sini deh. Pernyataan P itu bernilai benar, maka pernyataan Q itu bernilai salah ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya ingkaran ya. Nah pokoknya lambang ingkaran itu seperti ini. Nah seperti itu. Misalnya kalau misalnya si Naufal murid rajin, ingkarannya berarti Naufal bukan murid rajin. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah itu contohnya ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, tadi ini dia, jika Naufal murid rajin, maka aku lambangkan dulu bahwa Naufal murid rajin itu aku istilahkan dengan P. Kemudian Naufal murid pandai itu adalah Q. Kemudian Naufal murid pandai ini adalah Q ya. Terus maka ia lulus ujian itu adalah R. Nah, kalian ingat ya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya rumus silogisme, yaitu jika P maka Q. Oke, jika Q maka R teman-teman. Nah ini kita tinggal coret aja nih kesimpulannya. Ini kita coret, maka kesimpulannya tinggal P maka Q. Jika P maka maaf teman-teman, maka R. Oke, berarti yang ini kita tinggal coret aja. Kalau kalian misalnya nggak mau atau lupa dengan rumusnya, pernyataan mana yang sama itu kalian coret aja. Nah seperti itu. Berarti tinggal kesimpulannya, jika Naufal murid rajin maka ia lulus ujian. Nah kemudian diingkarkan nih teman-teman, kan dia mintanya ingkaran, berarti ingkaran dari jika P maka R. Nah aku tulis di sini ya. Oke, jika P maka R. Oke teman-teman. Nah ingkaran dari jika P maka R itu setara dengan apa teman-teman? Yaitu P, maaf ya teman-teman kalau agak nge-lag. Oke, P dan, nah ini adalah lambang dan ya, ingkaran dari R teman-teman. Nah itu dia. Pokoknya kalau misalnya hasil kesimpulannya ini kemudian dia minta ingkarkan, maka ingkaran dari jika P maka R itu setara dengan P dan ingkaran R teman-teman. Seperti itu ya. Nah kalau misalnya ada satu lagi rumus teman-teman, boleh kalian catat. Nah ini aku geser sedikit ya teman-teman. Nah dia ada 4 kalau nggak salah aku ya, yaitu negasi, ingkaran itu sama artinya dengan negasi ya. Nah P dan Q, oke kita anggaplah seperti ini ya, itu setara dengan negasi P atau negasi Q teman-teman. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya di sini lambangnya itu seperti huruf V, maka hasil setaranya itu seperti huruf V kebalik teman-teman. Seperti itu ya. Ini rumusnya teman-teman. Jadi memang udah ada dari sananya. Jadi kalau kalian mau catat silahkan kalian catat teman-teman. Oke, ini untuk yang jika ingkaran dari P dan Q ya teman-teman. Nah itu setara dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Oke, kalau misalnya aku tulis lagi seperti ingkaran P dan atau ya teman-teman, maaf, jika P atau Q diingkarkan itu setara dengan
Oke, ini aku lanjut aja ke bawah ya teman-teman, maaf nggak muat. Itu setara dengan ini teman-teman, lingkaran P. Ini kan atau, jadi kita balik jadi dan. Nah, seperti itu lingkaran Q. Oke, berarti ini yang pertama, terus tuh ini tadi yang kedua, terus tuh ini yang ketiga ya teman-teman. Oke, terus yang keempatnya itu biimplikasi ya teman-teman. Aku coba hapus dulu ya, kalian udah catat ya. Kalau misalnya kalian belum catat, kalian back kembali terus nanti di screenshot. Oke, ini aku hapus mulai dari sini aja deh. Oke, nah aku lanjutin yang aturan keempatnya. Itu ada yang namanya, oke kita bikin negasi dulu. Jika P, nah ini biimplikasi ya teman-teman, lambang kayak gini. Jika maka jika ini ya, oke Q. Nah, oke kalau kayak gini ini setara dengan P biimplikasi ya dengan negasi Q. Nah, ataupun misalnya ada muncul soal seperti ini, tahu-tahu di optionnya itu nggak ada ini teman-teman, nggak ada hasil seperti ini, maka ini bisa disetarakan lagi, yaitu setara dengan, oke karena nggak mau aku lanjutkan di sini. Oke, itu setara dengan negasi P biimplikasi dengan Q teman-teman. Nah, tinggal dibalikin aja teman-teman. Kalau yang biimplikasi ini gampang ya. Nah, ini adalah aturan yang keempatnya, oke? Oke, aku hapus ya teman-teman biar kalian nggak bingung. Oke, berarti tadi yang kita bahas kan ini teman-teman. Nah, kita tinggal cari aja di optionnya ini mana nih yang P atau negasi R teman-teman. Oke, kita lihat ya. Yang A, jika Naufal murid rajin maka ia tidak lulus ujian. Oke teman-teman, di sini ada dan ya, berarti kalau yang nggak ada dannya kita langsung eliminasi. Berarti yang A bukan, kemudian yang B juga bukan, kemudian yang C atau bukan. Nah, yang D ada dannya ya, yang E nggak ada. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lihat, Naufal murid rajin, benar ya, sesuai dengan pernyataan yang P tadi. Dan, dan ia tidak lulus ujian. Oke, sebelumnya kalau R aja itu kan ia lulus ujian, kemudian dikasih ingkaran berarti ia tidak lulus ujian. Berarti benar ya, jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi FR yang selanjutnya, yaitu katanya ada seperti ini teman-teman. Soalnya nggak mirip kayak gini ya teman-teman, tapi modelnya sama, yaitu ada semua, ada sebagian, dan kurang lebih seperti ini. Ada jika, maka, seperti itu teman-teman. Pokoknya jangan kalian skip ya, karena kita bakalan bahas FR tentang silogisme. Mungkin untuk next video TU kedepannya itu bakalan aku bikin kumpulan kumpulan FR TU ya teman-teman. Jadi kita gabungin soal-soalnya. Oke, di sini nomor 2 kita baca bareng-bareng. Semua candi bergapura dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak bergapura dan menjulang. Oke teman-teman, kita lihat di sini syaratnya candi itu harus bergapura dan menjulang. Berarti yang tidak bergapura dan menjulang itu bukan candi ya teman-teman. Masuk ya logikanya ya teman-teman. Karena syaratnya candi itu harus bergapura dan menjulang. Kemudian Anda berada di tempat yang tidak bergapura dan menjulang. Berarti dia tidak berada di candi kan teman-teman. Oke, kita lihat. A, Anda berada di candi, bukan. Kemudian B, Anda berada di, bukan ya. C, Anda berada di bukan candi. Oke, kemungkinan C jawabannya. Kemudian yang D, Anda berada di candi tidak bergapura, bukan. Kemudian yang E, Anda berada di candi tidak bergapura dan, oke bukan ya. Kenapa? Candi syaratnya harus bergapura dan menjulang. Berarti jawabannya benar adalah yang C teman-teman. Oke, sampai sini kalian udah benar atau ada yang salah tadi teman-teman? Oke, boleh komen di kolom komentar ya, ramein kolom komentar aku. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita next ke soal nomor 3. Nah, yang ini dia soal semua sebagian yang maksud aku teman-teman, yang keluar juga di soal tes SKD ya teman-teman. Coba kita bahas bareng-bareng. Semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Oke teman-teman, di sini ada kata atau ya. Ingat, kata atau itu maksudnya kalau di soal silogisme
Berarti kita bisa pilih salah satu nih. Semua di toko Blok A menjual parfum atau menjual buku. Maksud dari pernyataan ini itu kemungkinan bahwa semua toko yang ada di Blok A mungkin menjual parfum atau juga menjual buku. Jadi antara parfum atau buku. Maksudnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Nah, ini dia. Biasanya kalau misalnya di sini semua, maka hasil kesimpulannya juga semua, teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini semua, terus kemudian di bawahnya itu ada sebagian atau ada beberapa, itu maka hasilnya juga sebagian, ada, atau beberapa. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung aja coba eliminasi kesimpulan yang ada kata semuanya. Berarti yang A ini mungkin kemungkinan salah ya, yang C juga. Kemudian yang B tidak ada perempuan, berarti ini masuk ke dalam kategori semua ya teman-teman, berarti yang B aku eliminasi. Nah, antara D sama E nih, yaitu yang D sebagian karyawan di toko Blok A adalah perempuan. Oke, yang E sebagian toko di Blok A itu tidak memperkerjakan karyawan laki-laki. Oke, kita kembali lagi ke soal ini. Semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Oke. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku memperkerjakan karyawan perempuan, teman-teman. Oke ya, berarti ada toko di Blok A yang mempekerjakan perempuan, ada juga yang tidak ya, teman-teman. Nah, gitu ya logikanya, ngerti ya, teman-teman, kalau tentang sebagian dan semua ini. Maka hasil kesimpulannya yang benar adalah yang D, teman-teman. Sebagian karyawan di toko Blok A adalah perempuan, ya kan? Karena kan sebagian, teman-teman ya. Oke, kalau yang E, sebagian toko di Blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Nah, ini tuh belum tentu ya, teman-teman. Belum karena juga jangan menyimpulkan yang tidak ada di pernyataan, teman-teman. Di sini kan tidak ada di kata-kata laki-laki ya, hanya perempuan aja. Maksudnya itu nggak ada kata-kata laki-laki seperti ini. Oke, nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Nah, kalau kalian jawab yang E itu salah ya, teman-teman. Nah, pokoknya intinya kalau silogisme itu kita harus ikut aturan, kemudian jangan menyimpulkan yang tidak disimpulkan ya, teman-teman. Oke, jangan bikin kesimpulan sendiri seperti itu. Nanti kalian salah kaprah. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya kalian kurang paham atau kurang ngerti sama maksud penjelasan aku, kalian boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, di sini agak lebih rumit ya, teman-teman. Maksudnya lebih kompleks gitu ya pernyataannya. Nah, di sini kita bisa pakai trik yang katanya sama, yang pernyataannya sama, itu kita tinggal eliminasi aja, oke? Seperti ini. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik dengan yang ini bisa kita coret aja ya, teman-teman, kan sama nih. Oke. Nah, kemudian suka mengadakan bakti sosial, ini juga bisa kita coret dengan yang ini, teman-teman. Mana dia? Nah, mengadakan bakti sosial. Berarti tinggal di sini ada semua, di sini ada sebagian, maka kesimpulannya sebagian ya, teman-teman. Nah, kecuali kalau sini semua, sini juga semua, maka kesimpulannya semua, teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini semua, di sini beberapa, itu kesimpulannya boleh beberapa, boleh ada, boleh sebagian. Karena sebagian, ada, beberapa itu sama, teman-teman. Itu mereka setara ya. Oke, berarti kita lihat kesimpulan yang tidak pakai sebagian, langsung kita coret aja, teman-teman. Berarti yang B ini aku coret, C juga, dan E juga. Berarti tersisa 2, yaitu A sama D ya, teman-teman. Oke, kita lihat yang A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke. Kemudian yang D. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Oke, teman-teman. Apa jawabannya? Coba komen di kolom komentar, teman-teman. Nah, di sini jelas jawabannya adalah yang A. Kenapa aku pilih yang A? Kembali lagi ke pernyataannya ya, teman-teman. Nah, yang sama kan udah kita coret, berarti tersisa yang belum dicoret kan ini nih. Suka mengikuti kompetisi olahraga antar
sekolah teman-teman. Nah itu dia, berarti kan dia bilang sebagian tidak suka mengikuti kompetisi olahraga kan, berarti sebagiannya lagi suka dong ya kan. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah ini, sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah teman-teman. Nah, kenapa tidak yang D? Kenapa tidak yang D? Karena di sini kan walaupun sama-sama sebagian ya, tapi sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Nah, pernyataan bakti sosial dan pertunjukan musik ini udah kita coret tadi teman-teman, jadi tidak bisa kita pakai. Nah, kita maka kesimpulannya yang tersisanya ini yang belum kita coret. Seperti itu teman-teman, semoga paham ya. Maka jawabannya paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, nah di sini aku mau merekomendasikan lagi sebuah website yang sangat bagus dan worth it buat kalian punya teman-teman. Apalagi buat kalian yang belum ujian SKD dan yang sedang menunggu ujian SKD, tunggu apalagi teman-teman, ayo buruan sebelum kalian nyesal teman-teman, sebelum terlambat, karena kemungkinan tahun depan itu kayak nggak ada lagi dibuka PNS ya teman-teman katanya, tapi ini masih wacana, tapi kita belum tahu ya, semoga masih bisa dibuka tahun depan CPNS. Oke. Nah jadi untuk mewaspadai itu semua supaya kalian lulus juga dan menambah pembelajaran kalian juga, menambah website kalian untuk belajar juga teman-teman, aku saranin Sobat CPNS. Kenapa aku saranin Sobat CPNS? Pertama karena passing grade dari Sobat CPNS ini udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Permen PEN RB, dan begitu juga dengan soal-soalnya yang update ya teman-teman. Terutama juga ada soal TKP anti radikalisme teman-teman, dan soal anti radikalisme itu tiap paketnya punya ya teman-teman. Jadi setiap paket pasti diselipi tentang anti radikalisme di TKP-nya teman-teman. Nah kemudian jumlah try on-nya juga udah disesuaikan, yaitu 110 soal teman-teman, dan itu tuh worth it banget, harus kalian miliki. Karena apa? Karena murah banget ya teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 aja kalian udah bisa dapetin semuanya ini. Nah kira-kira kalau kalian mau beli paketnya itu kalian nanti bisa klik aja langsung link di description box aku, terus nanti kalau udah kalian klik linknya maka bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalian daftar dulu akun kalian bikin akun dulu, terus nanti kalau udah kalian bikin, kalian nanti diarahkan ke dalam bentuk seperti ini. Terus nanti kalau kalian udah seperti ini dialihkan ke akun seperti ini, maka kalian tinggal klik aja beli paket. Nah begitu kalian klik beli paket, maka bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya, yaitu ada beli paket SKD. Nah paket SKD di Sobat CPNS itu tersedia paket premium dan platinum teman-teman. Begitu juga dengan gratis. Nah ini bisa kalian baca-baca ya, apa aja manfaat atau perbedaan dari paket premium dan paket platinum. Nah paket premium itu bisa kalian, kalau kalian menggunakan kode referral dari aku, kalian bisa dapetin 65.000 aja teman-teman. Begitu juga dengan platinum, yaitu 125.000 aja, dan ini berlaku selama setahun. Nah kode referral aku tuh apa? Kalian boleh klik langsung link di description box aku, ataupun kalian bisa masukin kode referral aku, yaitu jadi PNS. Oke, kalian aminin ya, semoga memang bisa jadi PNS kalian tahun ini, jadi nggak perlu repot-repot mikirin tahun depan lagi. Oke. Nah di paket premium itu pada pembahasannya itu hanya pembahasan tulisan gitu aja teman-teman, tapi kalau di platinum itu ada video pembahasannya, di mana yang bahas TWK itu aku teman-teman. Oke, sampai ketemu di paket platinum ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian selain itu juga kita bisa dapetin, selain tryout kita bisa dapetin materi dan juga modul, yaitu ebook CPNS-nya teman-teman. Jadi pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik link yang ada di description box aku. Oke, ini dia soal nomor 5 teman-teman, boleh kalian baca ya. Terus itu nanti coba screenshot, terus tuh kalian pikir-pikir lagi yang mana jawaban yang paling tepat. Terus nanti kalau udah ketemu boleh komen di kolom komentar, dan jawaban yang benar bakalan aku kasih pin love teman-teman. Pokoknya ramein aja terus kolom komentar ini ya teman-teman. Boleh tukar pendapat juga boleh teman-teman, terserah kalian ya, yang penting jangan rasis. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku, semoga bisa membantu kalian. Dan juga kalau misalnya kalian kurang paham dengan apa yang aku jelasin, coba komen di kolom komentar ataupun DM aku juga boleh teman-teman. Dan juga kalian boleh follow Instagram aku di sini teman-teman, aku ada cantumin di sini.
Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.